Oke, selamat malam Demi Lovers dan Dimago Fans, ketemu lagi sama Mas Yus di channel kesayangan kita, di channel Diari Mata Indigo, channel yang membahas tentang dunia supranatural, spiritual, dan hal-hal yang mungkin tidak banyak diketahui orang alias mistis. Nah, ini udah episode kesekian, ya Mas Yus sengaja nggak kasih nomor episodenya biar teman-teman bisa pilih kira-kira mau bahas atau mau dengerin topik-topik apa dan pembicaranya siapa, itu bebas. Silahkan nanti lihat video-video yang ada di konten channel Diari Mata Indigo. Dan malam hari ini Mas Yus mau membahas tentang eh, kajian yang sedikit metafisik sebenarnya, yaitu kajian tentang energi dan vibrasi. Dan tentu saja yang namanya energi dan vibrasi ini itu tidak terlepas dari yang namanya nanti akan pasti berhubungan dengan frekuensi. Energi apakah itu? Tentu saja energi yang sifatnya luas, mau energi alam, mau energi yang sifatnya divine, atau mungkin energi astral juga, atau mungkin energi-energi bentukan dari sekeliling kita, dari pikiran, alam, dan lain sebagainya. Nanti pasti akan banyak hal yang bisa dibahas karena ini sifatnya praktek. Nah, siapa yang kemudian akan jadi narasumbernya? Narasumbernya tentu saja orang yang mungkin sudah cukup dikenal. Nah, ini adalah seorang aktivis di dunia indigo dan di dunia orang para gifted. Dia adalah Mbak Novita Gosal. Langsung aja kita sapa Mbak Novita. Selamat malam, apa kabar? Malam Mas Yus, kabar baik. Oke, ini dia tampak sudah bersemangat sekali malam hari ini. Nah, Mbak Novita, ini karena baru pertama kalinya Mbak Novita ini mungkin kita ajak jadi narasumber di sini. Mungkin teman-teman pengen kenalan nih, teman-teman mungkin pengen tahu Mbak Novita ini siapa. Dan mungkin pertanyaan yang pertama yang mungkin perlu saya ajukan adalah bagaimana sih sebenarnya proses Mbak Novita dari awal kemudian sampai dengan yang sekarang orang dikenal sebagai seorang praktisi energi, mungkin juga pemerhati anak-anak gifted, aktivis anak-anak untuk anak-anak gifted juga. Itu awalnya gimana sih ceritanya? Awalnya sampai kayak begini ya, bingung juga sih Mhm. sebenarnya. Jadi, itu cerita dari masa kecil ya, dari masa Mmm, kecil tuh mhm memang mhm. aku dianggapnya tanda kutip ya, Mhm. dianggapnya ya paling aneh gitu istilahnya. Jadi Oke. secara secara fisik udah berbeda, terus Mhm. sifat kelakuan juga beda. Mmm. Sampai pada akhirnya waktu itu ke usia kelas 3 SD ya, 8 tahun, aku Mhm. kan lebih cepat setahun. Jadi aku lompat Oke. kelas 1 tahun. Mmm. Itu, di mamah, mamah tuh katanya mimpi gitu kan. Jadi aku Mhm. digendong, diangkat tengah malam, dibawa ke suatu daerah lah, nggak tahu bahasanya apa gitu kan. Oke. Operasi operasi ini, operasi batin ya. Jadi Iya iya iya. dibedah aku punya ini. Tapi aku nggak sakit Mmm. gitu loh, anehnya aku nggak sakit. Mhm. Eee, terus udah dari situ kok kayaknya biasa-biasa aja, yang tadinya kadang-kadang lihat macem-macem gitu ya. Mhm Tapi mhm. akunya nggak takut, yang takut orang-orang, orang-orang yang takut. Iya, yang parno malah sekelilingnya itu biasanya. Iya, akunya nggak apa-apa, biasa aja, nggak pernah ketakutan Mhm gitu kan. mhm. Cuman Badungnya emang ekstra. Jadi aku, Oke. ibaratnya turun dari lantai 2 pun cuman jalan di tembok dari luar ya, itu kan ada Ya. bata-bata atau susunan gitu, itu tuh bisa Mhm. jalan turun ke bawah. Jadi nggak jatuh, nggak apa gitu loh. Jadi kayak aneh aja gitu kan. Iya iya Nah iya. itu, dari situ kan, tapi kecil, udah gitu Mmm. terus berjalan biasa normal, aku nggak ngerasa beda apa, biasa aja semuanya. Mmm. Sampai pada suatu ketika nih kayak di leading semesta ya, leading semesta Mhm. lah ibaratnya. Setiap kan waktu itu aku tuh sering banget waktu zamannya kuliah gitu kan, itu kalau misalnya males kuliah, males masuk kelas, itu aku suka Mhm. main Oh, pendulum, kayak bandul ya, tapi main bandul. iya, tapi aku nggak tahu kalau itu pendulum ya, jadi aku pakai kalung Mmm. aja. Jadi, Mhm. kalau misalnya aku kalau pengen jalan-jalan sama temen kan kalau bolos nggak mau ketinggalan pelajaran gitu kan. Mmm. Mhm. Jadi aku, nanya dulu gitu kan, nanya cuman ya tidak, tapi aku nggak tahu itu namanya ada di dunia metafisik tuh ada, aku nggak tahu. Mhm. Bolos gitu loh. Kalau aku rasa Iya. aman ya aku jalan, tapi setiap aku bolos nggak pernah rugi karena pas terus. Oke oke. Jadi, mulai dari situ ya, main pendulum, Mhm. terus main kartu, tapi buat have fun aja, dan itu Mmm. tidak tahu kalau ternyata itu memang ada di dunia supranatural dan spiritual. Jadi buat aku tuh permainan aja biasa, Mhm. main kartu segala macam, juga nggak tahu itu namanya vibrasi. Yang pasti Mmm. aku cuman,
mengkoneksikan diri sama topik ya. Topiknya apa, intinya Oke. apa, yaitu Mhm. itu nggak taunya kalau itu termasuk teknik. Nah, Mmm. itu zaman kuliah, zaman kuliah. Jadi ucapan-ucapan aku juga kalau misalnya sama teman sambil lewat doang aja, sampai aku Mhm. dikatain cenayang, dipanggil di kampus tuh cenayang gitu Wah, kan. psychic gitu, cenayang gitu. Iya, dipanggil cenayang. Karena kalau kesel sama orang, biarin aja, paling entar juga jatuh. Nggak nyampe 1 hari dia gedebuk gitu. Oke. Sakti berarti kalau kayak gitu berarti. Kebetulan aku bilang sih kebetulan. Karena memang over. Istilah Jadi istilahnya. Oke. karena itu ada pencetusnya. Jadi aku amatin ada Mmm. pencetusnya. Jadi pada saat, aku memang memang dari dulu percaya ya, aku memang lahir tanggal 9 ya. Aku Mhm. selalu ketemu dengan angka 9 gitu kan. Jadi aku Oke. selalu berpikir itu kayak cermin Mmm. gitu. Kayak cermin sama, bumerang ya. Jadi pada saat kita over limit gitu, itu akan berbalik gitu istilahnya. Jadi kalau Mmm. aku ketemu orang yang agak over limit segala macam itu, aku cuman mainnya batin gitu istilahnya, Iya. entar kena dia gitu. Nah itu selalu Mhm. kejadian. Tapi kalau pada saat akunya udah kalau jantungku kayak connecting di jantung sih, kalau jantung kayak kayak Mhm. keremes gitu, itu, Iya. udah main gitu. Nah, Mmm. terus, Oke. kerja kerja di kayak bukan kerja sih, aku nggak pernah kerja lama, 3 bulan Mhm. masuk keluar. Nah, terus ditarik untuk itu megang lembaga bahasa Inggris, Mhm. itu IC namanya. Setelah IC 11 tahun agak boring kan, itu Mhm. juga ya aku salah juga. Jadi aku ngebatin juga sih, bosen Mhm. gitu loh. Aku bilang bosen, aku pengen back to zero gitu kan. Mhm. Back to zero, makan di pinggir jalan rame-rame sama temen. Jadi aku Mhm. jenuh lah, jenuh dengan segala macam aturan atau mesti jaga image segala macam gitu kan. Mhm. Aku pengen ngejeprok sama-sama rame-rame gitu istilahnya kan. Jadi pengen back to zero banget. Di pecel lele itu aku nyeletuk aja Mhm. sama tukang lele, sama tukang lele. Aku bilang, Mmm. "Pak, kalau ada yang mau ruko gue 2 M gue lepas tuh," aku bilang gitu. Mmm. Oke. Padahal di pinggir jalan, itu kan impossible Iya. banget. Mhm Nggak mhm nyampe mhm mhm. seminggu ada orang datang langsung ngasih tanda jadi, aku Mhm. nggak bisa ngomong apa-apa, aku cuman bengong Mhm. doang, terus dalam hati, gue musti cari tempat baru, gitu kan. Mmm. Akhirnya cari tempat Oke. baru, itu lembaga totally close, tutup semua, Mhm. kita pindah dan aku waktu itu pengen terjun ke dunia yang berbeda, yang suami Mhm. nggak bisa ikut campur. Suami nggak bisa ikut Oke. campur gitu loh. Aku nggak mau ada intervensi, Mhm. nggak mau pakai Oke. nama belakang. Jadilah Indi, Mmm. Indi, Oke. Edu Center. Mhm. Ya, saat itu aku nggak tahu juga kalau itu namanya Indi itu kependekan dari indigo. Mmm. Jadi aku Oke. pakai nama Indi Edu Center itu dan ternyata ya itu lagi bilang vibrasi ya, jadi jatuh vibrasi semesta memang menggiring seperti itu. Karena nama Indi sendiri bukan aku yang cari. Nama Oke, Indi nggak itu sengaja berarti ya kalau kayak gitu kesimpulannya? enggak sengaja Mmm. semua, malah aku protes, gitu. Aku protes sama Mmm. notarisnya, "Kok namanya Indi?" Aku bilang gitu kan. Karena Mmm. di pikiranku Indi itu India, gitu ya. Oke. Ya kan? Jadi kegiring Mmm. semua, akhirnya aku dikenal sebagai, ya dikenal sebagai indigo di lingkungan aku, gitu kan. Mmm. Karena ucapan-ucapan aku tuh dari status-status, tapi itu vibrasi semua. Jadi aku bilang, aku protes kalau dibilang peramal. Mhm Karena apa yang mhm aku rasa itu pasti aku tulis. Aku dari dulu memang suka tulis-tulis gitu kan. Tulis mhm. sekarang, nggak nyampe seminggu kejadian, tulis sekarang. Jadi emang seperti itu terus. Mmm. Nomor telepon Oke sampai oke ganti oke. berkali-kali gitu. Mmm. Jadi ya, dipaksa orang untuk ngaku indigo. Aku bilang, "Indigo itu apa sih?" Kan aku jadi kepo ya. Aku cari-cari gitu kan, Oke. Mhm. di grup-grup itu kok isinya malah Mhm. kayak terawangan dapat, inbox nanya kunci ilang, cincin ilang gitu kan. Mmm. Maksudku, Saya malah jadi kok paranormal kayak gitu ya? terlalu maksudku pengetahuan yang mana gitu kan. Setahu aku tuh Mhm. kayak aku pribadi kan aku butuh informasi. Mmm. Butuh informasi, butuh analisa, terus pencarian-pencarian teorinya, apa sih ini namanya, apa Mmm. bagian-bagian otak kan untuk aku ya gaib itu bukan sosok ya, gaib Mhm. itu istilahnya niat orang pun udah termasuk gaib. Terus Mmm. juga pikiran-pikiran orang itu udah termasuk gaib. Jadi, Oke. untuk menarik energi ya energi dalam bahasa aku itu, frekuensi. Oke, Jadi energi adalah frekuensi, oke. iya karena kan istilahnya, Mmm.
perputaran dari roda cakranya tersebut itu kan, pada saat dia berpikir itu kan ada perputarannya. Itu kan ada Mhm. bias-bias energinya itu kan. Nah, Oke. pada saat kita berada di gelombang yang sama, itu, dalam pemahaman aku tuh, aku bisa bisa narik apa yang ada dalam pikiran dia gitu. Oke. Jadi, Oke. istilahnya koneksinya ya, ada koneksinya gitu. Mhm mhm mhm. Jadi frekuensi artinya ketika tune in, ketika masuk dalam frekuensi yang sama bisa ketarik, kayak gitu ya? Betul betul, itu pemahaman aku Oke. ya. Kalau dari pengalaman, seperti itu. Jadi kalau Mmm, aku kalau misalnya orang minta nanya ini, nanya itu, aku suka nggak mau dan itu bisa dipaksa loh. Koneksi itu bisa mhm, dipaksa. oke. Artinya koneksi ini tapi juga nggak cuma sama orang kan? Koneksi ini bisa buat macam-macam, Peristiwa bisa bisa peristiwa peristiwa juga, bisa tanda-tanda binatang alam juga, binatang juga, kayak gitu. Jadi sebenarnya apa yang kemudian bisa bisa di-highlight gitu, bahwa ini sesuatu yang mungkin bisa, eee, diolah atau mungkin bisa untuk dirasakan kayak gitu, dan bisa bisa untuk dikembangkan. ditangkap, bisa dikembangkan juga kayak gitu? Betul betul, itu bisa bisa. Jadi kalau udah dikembangkan dan kita sudah sadar ya, ini maksudnya kembali Mhm kesadaran, kalau udah mhm. sadar, sebenarnya segala penyakit segala macam itu kayaknya udah nggak ada. Mmm, oke Udah nggak oke ada oke gitu oke. kan. Aku ngalamin sendiri itu, masalahnya aku juga udah pernah diultimatum penyakit-penyakit itu kan, Mhm. ke sini-sini Kalau aku malah Mbak lupa. pengalamannya Mbak Novi seperti apa? Kalau yang tentang penyakit ini? Katanya menarik. Tentang penyakit istilahnya aku memang dari kecil tuh memang udah dikenal tuh mahnya kronis ya, mahnya Oke. kronis gitu Mhm. kan. Terus ginjal juga ada, aku kan dulu pelari. Aku dulu Mhm pelari mhm. zaman SMP gitu aku, kayak kalau dibilang profesi, profesiku banyak. Kecil udah pernah jadi Multi atlet talent berarti, multi talent. iya, pernah jadi atlet, usia 10 Mhm tahun aku udah nyanyi, aku udah nyanyi di Ancol ya, waktu itu udah disebut mhm penyanyi cilik lah, mhm 10 tahun itu. Terus SMP ini aku masuk ke dunia olahraga, atlet, kebetulan masih dari keluarga papa itu kan juga atlet nasional kan, mhm mhm. sprint ya, sprint. Nah, Oke. aku, kebetulan juga pernah masuk ke dunia yang sama lah, dunia atlet. Terus, Mhm. berhenti ya karena aku ada ginjal, Mmm. Oke jadi oke mesti oke. berhenti. Nah, ginjal juga ada, macam juga ada, terus Mhm juga, asma, asma juga ada, mhm dari keluarga mhm papa tuh ada asma. Terus mhm. aku sampai di ultimatum umur nggak lama gitu. Waduh, berarti udah saking kronisnya ya kalau kayak gitu itu? Heeh, tapi terus, aku malah ngoleksiin asuransi. Jadi ibaratnya terus aku jadi menikmati hidup gitu loh, menikmati hidup, Oke, terus orang biasanya koleksi action figure, koleksi film, koleksi musik, ini koleksi asuransi malahan. iya iya, aku koleksiin asuransi. Karena aku berpikir aku pengen hidup senang-senang, tapi mati nggak mau nyusahin orang. Oke. Jadi aku beli beli asuransi. Nggak kerasa gitu kan, saya tuh 8 tahun waktu kan, aku di ultimatum Mhm waktu itu paling cuman tinggal 7 tahun, 8 tahun ke depan lah gitu kan. Nggak mhm tahunya mhm. kok sampai aku malah lupa. Yang inget temen aku, Mmm. karena aku cerita sama dia kan, Oh, umurku oke oke tiga oke. dua loh, deadline-nya 32. Nah Mhm temanku mhm. bilang, 32 lu bikin tumpengan ya Nov, waktu ulang tahun ke-32 gitu kan. Ingatnya pas Mhm. mereka pada nembak tumpeng, Mmm. lah berarti gue lolos gitu. Kemudian apa Nggak, tipsnya kalau bisa kayak gitu? Kalau diingat-ingat sekarang berarti bisa sampai dengan tahap seperti itu kaitannya sama tadi frekuensi, vibrasi itu apa berarti? dari situ aku malah berpikir jadi menikmati aja. Jadi aku, mengalir. Jadi ibarat kayak angin, Oke. ikutin aja Mhm alurnya. Jadi ibaratnya ya mungkin benar ya kalau kata kata yang baca puisi itu kan istilahnya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu. Misalnya mhm nikmatilah mhm kita waspada seolah-olah kita hidup 1000 mhm tahun. Jadi kita mesti jaga-jaga, ya kan dengan asuransi itu kan aku kan. mhm Terus mhm. menikmati hidup seolah-olah kita mati besok. Oke. Jadi aku itu nempel banget di aku sehingga aku Mhm. betul-betul menikmati menikmati hidup tapi tetap bertanggung jawab. Bertanggung jawab arti Oke. kan apa sih yang mesti kita bawa kan toh nanti kita mati sendiri. Aku selalu berpikir seperti itu. Jadi Jadi aku bukannya malah melawan dengan obat, malah melawan dengan mungkin apa,
perawatan ke dokter atau mencari solusi-solusi pengobatan gitu? Nggak kayak gitu juga ya Ke berarti? ke dokter juga pernah, ke dokter pernah. Tapi terus aku pikir udahlah nggak usah lah, karena, aku malah jatuhnya kita malah jadi dokter tuh nggak ngobatin, dokter cuma mengurangi rasa sakit aja. Jadi yang Hmm, oke. musti ditanamkan itu kalau di aku itu ya, ibaratnya pencetusnya, yang musti Mhm, dikit pencetusnya. Karena udah mah kalau terlambat makan atau lewat deadline-nya gitu, mhm, kadang-kadang jadi laparnya jadi hilang. mmm, Laparnya jadi hilang, itu oke. kan udah lewat deadline kan. Nah, pada Mhm saat mhm deadline mhm. itu aku musti dipaksa untuk makan biarpun cuma 1 atau 2 sendok. Oke. Jadi yang pencetusnya aja yang dijaga. Entar lama-lama ya bener-bener lupa, totally Mmm, bener-bener nggak inget apa-apa lagi deh. Jadi soal penyakit itu nggak ada. jadi ada kayak semacam sistem self healing juga ya, kayak gitu ya? Dengan pikiran, kemudian dengan mungkin, mindset kayak gitu, kemudian terjadi self healing gitu ya? Iya, sama ini juga sih begitu belakangan aku tahu ya kalau ternyata Mmm, kita kan terkoneksi dengan semesta. mhm, Jadi rasa oke. pusing, sakit segala macam, waktu itu mungkin karena aku tergiring ke dunia seperti sekarang ini ya, metafisika gitu ya, Mhm lebih mengenal alam, mhm, aku jadi memperdalam, susunan cakra. Nah, oke. susunan cakra itu di dalam tubuh aku, terus Mhm aku ternyata terkoneksi, ya jadi terkoneksi dalam arti jadi paham ya. Jadi paham mhm, ternyata semesta besar, semesta kecil itu berkembang kayak kayak kumparan lah, makin lama makin oke. gede. Jadi Jagat cilik kayak jagat gede kalau orang Jawa bilang kayak gitu ya? iya, heeh. Jadi kalau Mhm. aku nggak tahu bahasa bahasa yang teori gitu, jadi Mhm mencoba mhm mhm. Oke. menganalisa sendiri. Jadi Mhm, kayak cakra di tubuh tubuh manusia ada 7 cakra itu kan. oke. Ternyata tuh pembangunan kota, tempat, negara, sampai bumi pun itu sesuai dengan 7 cakra itu. Mmm, Jadi, oke oke. kayak Mhm kalau jalan utama ya, Jalan Sudirman kalau di Jakarta atau di kota-kota mhm, terus kan ada jalan utamanya tuh, ada Jalan Sudirman. mhm, Itu iya. pasti mereka ada susunan cakra. Entah kenapa tuh, Mmm, secara alami kayaknya seperti itu. Jadi kalau di Jakarta contohnya di daerah Blok M itu, cakra mhm, seksnya. Terus oke. Monas Mhm, itu, namanya ada cakra tenggorokan. Jadi orang pada oke. demonya ngumpulnya di Monas gitu kan. Nah itu jadi aku Oke. ternyata tersusun seperti itu. Kalau kita Mhm coba lihat lagi, itu kan disebut mhm, Illuminati daerah daerah, Sudirman Tamrin sampai ke Istana Negara ya. mhm 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 Cakra mhm. mahkotanya itu kan ada di istana. Dan situ Oke. itu tuh tergiring dengan sendirinya. Maksudku, kok yang disebut lingkaran naga segala macam itu ternyata ada semua dalam tubuh kita. Oke, itu kenapa juga katedral ada di daerah seputar dekat Istana Negara, terus Masjid Istiqlal juga ada di sekitar situ juga. Karena itu daerah yang, seperti Mbak Novita bilang, seperti kayak cakra asnanya ya, kayak gitu ya? Iya, iya betul. Mhm, Jadi, oke. itu memang memang ini semua. Jadi bumi juga sama bumi juga sama. Mhm, Jadi aku, setelah sadar gitu kan, oh ternyata penyakit-penyakit itu juga bisa ditimbulkan oleh karena, bumi kita juga lagi sakit gitu kan. Jadi, mmm, setelah disadarin gitu kan aku akhirnya malah lupa sama penyakit itu sendiri. mmm, Jadi lupa oke gitu oke. kan terlalu ini kan, jadi merasa selaras aja gitu kan. Tapi aku mulai belajar untuk, bukan ngeblocking tapi membatasi. Jadi kalau ada Membatasi, gempa apa yang ya, dibatasi berarti? membatasi koneksi. Oke, supaya? Kalau eee, nggak oleng tiap hari. Oh iya iya. Oke oke oke. Itu karena mungkin terkait ada kepekaan atau Gempa sensitivitas tertentu ya, kayak gitu ya. Jadi memang harus diatur. Ibaratnya ada otak kiri, otak kanan, kemudian harus difilter gitu, biar enggak betul ya, betul. ya gitu Karena kalau gitu. kalau enggak kan sekarang ini kan Indonesia ini kan hampir tiap waktu ada gempa kan. Hmm, Kalau misalnya gempa cuma 2,2 gitu yang istilahnya ya nggak ada resiko gimana-gimana lah. Terus kita terkoneksi itu bisa sakit tiap hari. Jadi aku, ya ya ya. mulai mulai belajar untuk ngeprogram lah gitu. Jadi Mhm aku akan mhm. terkoneksi pada gempa yang di atas 6,5. Hmm, 6,5 terus kedalaman 10 kilometer. Itu aku akan ya itu connecting-nya tuh 1 minggu sebelumnya. oke.
Oke. Artinya untuk koneksi itu sendiri Mbak Novita melatihnya atau mungkin itu sudah bawaan dari sejak awal atau gimana sebenarnya prosesnya bisa bisa terkoneksi seperti itu? Dari empat kali ya. Pertama kali itu empat ya, empati ya. Jadi ada empat Oke. tadi cakra jantung Mhm. itu kan jantung itu kan cakra semesta kan. Jadi Iya. itu aku sering aku kadang-kadang merasa kayak ada guru pembimbing ya. Jadi kalau Mhm. ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, aku dari kecil memang memang anak yang paling unik sendiri lah, aku bilang unik lah gitu kan. Jadi sama Mhm. orang tua tuh nggak dekat, sama papa nggak dekat, sama mama Mhm nggak dekat. mhm. Karena tuh Oke. ada background-nya lah ibaratnya seperti itu. Mhm. Jadi aku dianggap anak Nyi Roro Kidul. Waduh, Karena berarti emang lahirnya di sana. Jadi istilahnya oke. besar sendiri lah kalau aku bilang, kasih mau dibilang itu Mhm. ntar kualat gue. Jadi kalau ada apa-apa aku nggak ada tempat untuk nanya. Jadi Oke aku oke. ngebatin aja. Biasanya itu kan ada jawaban lewat mimpi. Oke, mimpi. Iya, Mimpi ketemu sama siapa kayak gitu atau mungkin ada berupa apa, simbol-simbol kayak gitu? eee, mungkin simbol ya, keyword, kalau bahasaku keyword. Jadi Oke aku oke oke. dikasih kata-kata doang, dikasih tulisan atau kata-kata, jadi aku tetap mesti inisiatif cari sendiri. Mmm, harus Tapi digali kalau lagi, harus dicari oh lagi iya, jawabannya. iya, Mhm. cuman keyword aja. Jadi kalau udah ketemu, kadang-kadang aku takut cocok logi gitu kan. Nah, kan kalau Iya, cocok logi itu mhm, kan kebanyakan jatuhnya cocok logi, aku nggak mau gitu seperti itu. Jadi kalau udah gitu, mmm, apa iya apa enggak gitu kan, terus aku lupain gitu, aku nggak mau mmm, pikirin, aku lupain. Entar ketemu lagi, jadi kayak dibombardir selama 1 minggu full. mmm, Nah itu baru kepikir, wah ini vibrasinya berarti. Jadi aku makin paham paham tentang vibrasi segala macam ya karena itu juga gitu kan. Jadi, oke, begitu udah tahu, oh seperti ini. Nanti kalau udah dapet dapet puzzle-nya udah kebuka, itu nanti mhm, proven-nya mmm, keluar. Dan proven-nya tuh oke, exactly the same gitu loh, dengan apa yang memang, eee, ada dalam yang aku cari gitu. Udah ketemu, jadi ibarat apa sih, orang tuh kalau kalau ada ambisi itu kan gitu, udah ketemu tek, ya udah ngalir lagi gitu, mhm, masuk ke clue oke berikutnya gitu. oke. Kalau tadi nyambung soal cakra tadi Mbak, aku juga tertarik tadi kalau misalnya, dari Mbak Novi sendiri, kalau misalnya cakranya itu terganggu, biasanya apa yang terjadi? Otomatis kalau ada cakranya masalah, ya kitanya nggak balance dong. Nggak balance, timbul Nggak balance penyakit itu kan, kayak gitu, pertama oleng dulu. Jadi oleng, oleng, jadi istilahnya ngomongnya suka nggak nyambung gitu kan, misalnya udah keterlambatan. Ibaratnya roda kan berputarnya terlambat itu kan, otomatis mhm ada trouble. Terus auranya juga jadi nggak stabil. Jadi kayak ya kalau ada gambaran aura gitu kan, mhm, istilahnya apa, pancaran itu jadi nggak sama. Kalau di bahasa oke. aku ya istilahnya kan luasnya aura manusia itu kan normalnya itu 10 senti, Ya, 10 dari tubuh sentimeter ya? atau kayak shield. Mmm, Iya, mhm, tapi kalau misalnya udah 8 atau 7 itu udah warning. Jadi kalau misalnya 10 yang mmm, ada masalah di parut, ya di sini 10 senti, sampai sini kan turun gitu 5 senti. oke, Jadi, dengan rabaan bisa sih, dengan rabaan. Semua dengan orang bisa harapan. ngerasain kok. Mhm. Nanti kalau Kemudian kalau ada yang misalnya obat-obat, dari Mbak Novita sendiri metodenya kemudian untuk supaya memperbaiki gangguan-gangguan tersebut biasanya seperti apa? pemikiran positif, itu yang Oke, simpelnya. Jadi jangan simpelnya. sampai ada pemikiran-pemikiran, "Ah, gue diserang orang, ah, gue kena gini-gini." Nah, itu Itu dia tuh. seperti kita itu buka Sering diri loh banget itu. yang kayak gitu itu. Iya, makanya. Berarti kan memang internalnya membuka, itu kemudian dia malah jadi vulnerable, apa, mungkin bisa memungkinkan untuk diserang kalau misalnya kayak gitu itu. Iya, keyakinan kan jatuhnya kan. Dia Mhm, mengakui kalau itu memang ada gitu kan istilahnya kan. iya, Jadi kalau aku sih, eee pemikiran itu masuklah di urutan ke terakhir lah ibarat kata. Mikir yang logika mmm, dulu gitu misalnya, oh mungkin gue mhm, kecapean, oh mungkin aku dehidrasi, sampai istilahnya oke, connecting gempa pun aku pasti berpikirnya, "Aku udah makan belum ya?" Gitu kan. Kan aku memang ada oke, emah kan. Jadi mhm kalau mhm oleng, mhm, "Aku udah makan belum ya?" Kalau aku udah makan, rasanya baru makan deh gitu kan. Terus iya, kok masih oleng, kok ngantuk ya? Nah pada saat ending-nya kalau memang ibaratnya kalau memang itu connecting, itu akan mhm dibombardir dari oleng, terus ngantuk, terus mhm sampai tiba-tiba jadi pucat mendadak, baru mhm. kemikir, "Wah mau ada gempa nih," gitu.
wah mau ada Oke. gempa nih, gitu. Itu ending tuh, ending. Nah kalau Mmm, udah kayak gitu ya aku ya udah pasrah mau gimana, ya kan istilahnya. mmm, Dan itu waktu yang gempa Lombok sama Palu tahun lalu ya, ya, waktu itu beberapa tahun lalu, mhm, sama yang Aceh itu aku bikin status, tapi aku nggak kepikiran mmm, akan bukan gempanya, tapi perubahan di tubuh aku, yang oke, tiba-tiba aku nggak bisa bangun gitu kan istilahnya. Karena aku kan, mmm, eee, batasinnya kan 6,5, oke. jadi otomatis I begitu ada kejadian hantamannya ya di badan otomatis lebih lebih ekstra gitu kan. itu memang diniatkan atau kadang-kadang nggak sengaja kalau misalnya seperti itu? Apanya? Kalau untuk Koneksinya? kemudian bisa koneksi itu? Enggak sengaja itu. Kan, Nggak sengaja ya, kayak vibrasi gitu. vibrasi itu kan vibrasi. Cuman untuk yang nguncinya, itu ya Mhm, aku niatin sendiri, aku harus niatin. oke. Oke, mungkin untuk beberapa pertanyaan terakhir, kemudian kalau misalnya ada teman-teman yang pengen mengasah kepekaan atau pengen punya kepekaan seperti itu terkait dengan vibrasi dan energi ini, ada mungkin saran dari Mbak Novita kalau misalnya pengen coba mengasah gitu biasanya seperti apa? Yang pertama itu kepedulian dulu. Jadi, Kepedulian. ya bonding ya, Mhm, bahasaku bonding. Bonding paling kuat itu kan antara ibu dan anak. oke. Mhm, Otomatis ibu akan tahu anak mau apa, anak sakit apa, anak butuh apa, gitu itu bonding kan. Jadi kalau kita mhm, mhm, peduli sama orang lain seperti kita peduli dengan anak-anak kita sendiri, atau dengan keluarga atau dengan ibu kita, itu otomatis koneksinya akan cepat. mmm, Nggak oke, oke, ibaratnya oke, oke. nggak usah ngomong panjang lebar, kita tahu lu mau apa gitu istilahnya kan. Jadi kayak baca pikiran, gitu. Oke, 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 oke. Kemudian kalau misalnya sudah mendapatkan kepekaan seperti itu, Mas, caranya kemudian supaya bisa mengarahkan atau kemudian bisa menjadikan itu sebagai hal yang bermanfaat gimana? Kalau untuk yang pikirannya harus positif dulu. Jadi positif, logika dulu gitu. Jadi jangan jangan kasih peluang yang gaib-gaib masuk. Yang Malah aneh justru yang kebalikannya ya, aneh-aneh. jangan-jangan mikir yang gaib-gaib dulu ya malahan ya, kayak gitu Jangan ya? jangan dulu, mending mikir logika dulu deh. Tapi kalau misalnya at the Mmm, end gitu kan, itu udah nggak mhm, logis gitu kan, mhm, ya udah, aku kalau udah kayak begitu dalam hati aja. Oh ya mmm, udah deh, gitu kayak diserang orang lah, kayak santet gitu namanya aku pegang usaha ya, itu kan hal yang wajar iya, dong iya, 11 tahun loh. mhm, Sampai mhm, nemuin apa kain kain kafan segala macem, terus mhm, tempat duduk aku tuh ada semacam kayak paku sama jarum segala macam, udah pernah ngalamin mhm, gitu kan. Dan oke, itu oke, puji Tuhan nggak kenapa-napa, nggak ada efek apa. oke, oke, Paling kalau aku perempuan ya aku, period aku pada saat aku period aku tuh, menses aku mhm, tuh kan jadi lebih lama, itu tanda. mmm, Jadi aku mengenali tanda-tandanya aja. Jadi nggak mau pikiran oke, yang gimana-gimana, oh tuh terlambat berarti gue dikirim orang. Pada saat aku sadar tuh dikirim orang itu biasanya mental balik. oke, 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 oke. Dan itu benar loh, Oke, orangnya datang sendiri. Orangnya datang sendiri minta maaf. orangnya sendiri minta maaf, mengakui ya, kayak gitu Iya bahwa iya ngetes serius. atau gimana kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Novita, ini kan Mbak Novita kadang-kadang kan juga jadi pemerhati anak-anak yang gifted kayak gitu ya. Biasanya kalau Mhm. untuk anak-anak gifted ini, buat mereka saran Mbak Novita apa? Supaya mereka mungkin bisa menjalani hidup dengan lebih enak, lebih nyaman, dan kemudian lebih, apa ya, ya lebih kadang-kadang kan kalau anak-anak gini tuh ngerasa, "Kok gua gini sih? Kok rasanya kok, eee, hidup kok gini amat sih?" Kayak gitu, jadi beban banget dan lain sebagainya. Iya. Biasanya saran Mbak Novita apa? Banyak sih yang sampai pengen bunuh diri segala macam, terus pengen ada bilang merasa megang kunci apa sih, eee, apa namanya, kayak semacam blocking-blocking-nya untuk melepaskan iblis Mhm. gitu. Ada loh, ada sampai Iya, seperti iya. itu. Heeh. Mhm, mhm, Terus mhm. aku cuma bilang gini, yang mesti diingatkan itu keluarga dia. Lu punya keluarga dan lu Mhm, jangan sampai mau turun frekuensi. Untuk aku tuh mhm. pemahaman kayak gitu-gituan turun frekuensi gitu kan. Oke, Lu mesti mhm, berpikir logika, derajat manusia lebih tinggi dibandingkan derajat manapun juga gitu kan. mhm. Jadi ya lu mesti mesti berpegang di situ gitu kan. Istilahnya kan kita disuruh aware, Iya, awareness namanya kan awareness kan. mhm, Jadi iya, harus sadar untuk apa kita di sini, mhm, manfaat kita tuh apa. Yang dicari tuh kita harus bermanfaat dengan orang untuk orang lain. Jadi mmm. jangan sesuatu yang dibahas yang tidak real gitu istilahnya. Coba yang Oke, real oke, dulu, oke. orang akan meniru kita pada saat kita berhasil. Dan itu harus terlihat Mmm. mata, itu aja sih.
Dan Oke syukur oke beberapa oke orang oke. akhirnya malah ya mereka awake sih akhirnya. Oke, itu yang mungkin paling itu ya, paling momentum yang cukup membahagiakan ya, ya akhirnya bisa awake, kemudian mereka bisa aware gitu kan, awake dan aware itu kan sebenarnya kuncinya, kayak gitu itu. Iya, sadar. Oke, Makanya itu namanya sadar, kesadaran. Kalau betul nggak sadar betul ya ya, nggak bisa sadar itu kan dibilang juga meliputi banyak hal ya, sadar energi, sadar diri, betul. kemudian sadar yang, terhadap, energi ilahi dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu kan juga bagian dari kesadaran juga, kalau misalnya kayak Oh gitu. ya, kalau udah sadar sel kita tebel loh, Hmm, tebel saya tebel, setuju kalau kerasa itu, tapi nggak kerasa. saya setuju, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita sadar, ya artinya kita benar-benar, eee, waspada, kita benar-benar tahu sekeliling kita sebenarnya ada apa, bagaimana kemudian kita memandang sekeliling kita, memandang orang lain, memandang hubungan kita juga dengan, sesama atau mungkin juga dengan makhluk lain, bahkan juga mungkin dengan alam, kayak gitu, Makin selaras, yang pasti makin makin selaras. Jadi, selaras. Ya ya, makin sadar kita makin selaras, terus kita mhm, makin ya kepedulian kita makin ada. Dan kita juga oke. bisa bisa membedakan antara kita ketegasan dengan kekerasan. Oke. Oke, Mbak Novita, ini sebenarnya sih obrolannya menarik sekali, cuma mungkin kita Waktu terbatas oleh durasi, terbatas oleh waktu. Aku sih pengen banget kalau misalnya Mbak Novita mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, jadi narasumber lagi di channel Diari Mata Indigo ini. Mungkin dengan topik-topik yang mungkin yang lain juga kayak gitu. Tapi walau bagaimanapun sekarang waktu yang memisahkan kita, aku makasih banget Mbak Novita sudah ya bersedia aku jadi juga narasumber makasih. malam hari ini dan berbagi sharing sama teman-teman di sini. Mungkin lain waktu kita pasti akan ketemu lagi dengan Mbak Novita jadi narasumber kita. Oke teman-teman, untuk malam hari ini Mas Yus cukupkan sampai di sini ngobrol sama Mbak Novita. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin pengen kontak Mbak Novita bisa DM. Mbak punya Instagram, Instagramnya apa Mbak? Kalau boleh tahu bisa di-share? Novita Gosal. Novita Gosal ya. Jadi Instagramnya @novitagosal. Buat teman-teman yang mau DM atau mau tertarik atau mungkin ingin kepo sama Mbak Novita silakan hubungi via Instagramnya. Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten lebih seru, konten-konten lebih bermanfaat, dan konten-konten yang lebih mencerahkan lagi di channel Diari Mata Indigo ini. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya, tentu saja dengan narasumber-narasumber yang juga menarik dan juga baru. Oke, Mas Yus dan Mbak Novita pamit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan bye-bye. Malam.